tingkatan dalam manajemen asuhan keperawatan? Next. Aneh. Oke, baik. Saya ulangi terkait dengan penyampaian. Yang pertama, baik. Saya ulangi. Nah, terkait dalam kepuasan pasien itu didapatkan dari suatu proses profesional keperawatan dan upaya untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan sehingga dapat peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas. Nah, kepuasan pasien tersebut berasal dari analisis teori dan penelitian tentang metode asuhan keperawatan. Kita tahu terkait dengan metode asuhan keperawatan itu banyak sekali, dan sekarang yang dikembangkan yaitu terkait dengan MAKP. Nah, MAKP sendiri adalah model asuhan keperawatan profesional, di mana asuhan tersebut dapat meningkatkan terkait dengan kepuasan pasien itu sendiri. Next. Manajemen secara umum berasal dari kata manage yang artinya mengatur, mengelola atau mengurus, sehingga dapat didefinisikan bahwa serangkaian suatu proses yang menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, di mana di dalamnya yaitu bagaimana cara kita dalam penyelesaian suatu masalah, kemudian manajemen sendiri adalah bekerja dengan orang lain, ya. Secara Swanberg atau pengertian menurut Swanberg tahun 2000 mengatakan bahwa manajemen secara umum yaitu adalah ilmu tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikatakan efisien berarti tujuannya dapat tercapai. Dikatakan efisien berarti tugas yang dilakukan atau dilaksanakan secara benar dan terorganisir dengan baik. Next. Next. Oke. Nah, manajemen keperawatan itu sendiri yaitu adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan yang profesional. Nah, manajemen keperawatan itu dipimpin oleh seorang manajer yang berfungsi terkait dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengevaluasi sarana-prasarana yang tersedia untuk memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan efisien untuk klien dan masyarakat. Next. Nah, dalam ruang lingkup manajemen keperawatan itu terdiri menjadi dua. Yang pertama adalah manajemen pelayanan keperawatan, yang kedua adalah manajemen asuhan keperawatan. Di mana manajemen pelayanan keperawatan itu terdiri dari 3 tingkatan manajerial. Yang pertama adalah top manager, di mana top manager ini adalah puncak tertinggi atau karir seorang perawat dalam menduduki jabatannya, yaitu kalau di rumah sakit itu sebagai kepala bidang keperawatan. Yang kedua adalah manajemen menengah atau middle manager yang dikepalai oleh suatu kepala unit ataupun supervisor dalam suatu tatanan organisasi. Yang ketiga adalah manajemen bawah atau low manager yang diduduki oleh seorang kepala ruangan. Selanjutnya terkait dalam manajemen asuhan keperawatan, di mana manajemen asuhan keperawatan ini dipraktekkan dalam bentuk suatu proses keperawatan. Yang kita tahu bahwa proses keperawatan itu terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi, di mana di dalamnya berisi suatu proses pemecahan masalah sehingga dapat diambil keputusan tindakan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Next. Nah, ada namanya terkait dengan fungsi keperawatan. Fungsi keperawatan itu terdiri dari disebutnya FOAK ya.
Atau yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah staffing, yang keempat adalah directing, yang kelima adalah controlling. Nah, perencanaan ini adalah suatu fungsi dasar dari suatu manajemen perencanaan di mana fungsinya adalah sebagai koordinasi dan integrasi sumber daya keperawatan dengan menerapkan suatu proses keperawatan untuk mencapai suatu asuhan keperawatan dan tujuan pelayanan keperawatan. Di mana dalam perencanaan ini dikatakan perencanaan yang baik harus memiliki indikator ataupun syarat. Yang pertama adalah rencananya harus sertai dengan cermat, di mana cermat di sini adalah bagaimana caranya agar mudah diaplikasikan oleh staf keperawatan baik tingkat menengah maupun dasar. Yang kedua yaitu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan ini terkait dalam penyusunan bahwa yang digunakan itu sistematika, formatnya harus jelas, ideal suatu rencana dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga yaitu adalah syarat yang ketiga terkait dengan perencanaan yang baik, yaitu adalah fleksibilitas, di mana fleksibilitas di sini adalah suatu rencana merupakan keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan dan tidak mustahil terjadi perubahan dalam suatu rencana. Karena planning ini kita membuatnya jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat, yaitu rencana yang ideal atau yang baik adalah rencana yang pragmatik. Maksudnya di sini adalah cerminan dari manajemen yang berdasarkan harus sesuai dengan organisasi tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, harus ada instrumen yang jelas terkait dalam perencanaan yang baik. Next, di dalam perencanaan itu sendiri harus membuat atau terbuat dari misi, visi, tujuan, kebijakan, prosedur, dan peraturan-peraturan dalam pelayanan keperawatan. Perkiraan proyeksi jangka pendek dan panjang, serta menentukan jumlah biaya dan mengatur adanya perubahan berencana. Nah, perencanaan sendiri menurut Marquis dan Huston 2010 mengatakan bahwa perencanaan yang adekuat dan efektif akan mendorong pengelolaan sumber yang di mana kepala ruangan harus mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek serta melakukan perubahan. Next. Selanjutnya terkait dengan pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini yaitu adalah dilakukan setelah perencanaan, ya, di mana pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan penggolongan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas pokok dan wewenang serta pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dikatakan perencanaan yang baik berarti harus memiliki yang pertama adalah pembagian kerja. Jadi harus jelas terkait dengan job description terkait dalam pelaksanaan dalam asuhan keperawatan. Yang kedua yaitu pendelegasian tugas, di mana dalam pendelegasian tugas ini merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada staf untuk melakukan tindakan dengan batasan kewenangan tertentu. Yang ketiga yaitu adalah koordinasi dalam perorganisasian, suatu kegiatan melakukan komunikasi dan hubungan dengan pihak yang terlibat dalam melancarkan kegiatan agar terjadi keselarasan tindakan, sikap, dan di tempat kerja. Kemudian pengorganisasian harus sesuai dengan manajemen waktu, metode penugasan terhadap pelayanan masyarakat, dan teori terkait dengan perubahan. Di dalam perorganisasian dalam manajemen keperawatan, itu harus terdiri dari struktur organisasi. Kalau misalkan di tatanan ruangan atau suatu unit, itu harus jelas siapa kepala ruangannya, siapa CI-nya, siapa anggota atau stafnya yang lain. Nah, terkait dengan perorganisasian sendiri, ya terus ada model penugasan keperawatan.
Kemudian harus ada kejelasan terkait dengan job deskripsi dan memahami serta menggunakan kekuasaan dan otoritas yang sesuai terkait dalam perorganisasian tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu adalah staffing. Staffing adalah penjadwalan, pengaturan staf dan penjadwalan adalah komponen utama dalam manajemen keperawatan, di mana menurut Swanberg tahun 2000 menyatakan bahwa pengaturan staf keperawatan yaitu adalah merupakan proses yang teratur, sistematis, rasional, diterapkan untuk menentukan jumlah personel keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan pada standar yang ditetapkan sebelumnya, di mana manajer bertanggung jawab dalam mengatur sistem kepegawaian secara keseluruhan. Nah, staffing di sini yaitu terkait dalam kegiatan seorang manajer keperawatan untuk merekrut, memimpin, memberikan orientasi, dan meningkatkan perkembangan individu untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Itu terkait dengan staffing. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah directing. Apa sih yang dimaksud dengan directing? Directing adalah pengarahan, adalah fase kerja manajemen, di mana manajer berusaha memotivasi, membina komunikasi, menangani konflik, kerjasama, dan negosiasi. Itu menurut Marquis dan Huston. Nah, di dalam pengarahan memiliki tujuan yaitu menciptakan kerjasama lebih efisien, kemudian meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, mengarahkan bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, kemudian mengarahkan juga atau directing sendiri adalah mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi terkait dengan prestasinya kerja itu sendiri. Nah, dalam pengarahan itu adalah salah satu fungsi manajemen yang memantau dan menyesuaikan perencanaan, proses, dan sumber yang efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Next. Yang terakhir yaitu adalah controlling, di mana controlling di sini adalah terkait dengan pengendalian. Fungsi dari pengendalian ini adalah terus-menerus dalam manajemen keperawatan yang terjadi selama perencanaan, perorganisasian, ketenagaan, dan pengarahan. Di mana pengendalian di sini adalah memantau dan penyesuaian rencana, proses, dan sumber daya yang secara efektif mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi dari pengawasan sendiri bertujuan agar penggunaan sumber daya lebih efisien dan staf dapat lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan program. Next. Perawatan, di mana prinsip manajemen keperawatan itu sendiri
Oke. Yang pertama ada input terkait dalam manajemen keperawatan sebagai sistem, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah output, dan yang ketiga adalah feedback. Dalam manajemen keperawatan sebagai sistem, di mana input itu adalah proses manajemen keperawatan antara lain berupa informasi, personel, peralatan, dan fasilitas. Nah, proses di sini yaitu adalah kelompok manajer dan tingkat Baik, saya ulangi ya. Terkait dalam manajemen keperawatan, yaitu adalah sebagai sistem, di mana sistem ini yaitu berhubungan dengan komunikasi dengan lingkungannya melalui mekanisme. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah output, yang keempat adalah feedback. Nah, input di sini adalah proses manajemen keperawatan, antara lain berupa informasi, personil, peralatan, dan fasilitas. Proses adalah kelompok manajer atau tingkatan pengelola keperawatan yang tertinggi dari mulai top manager sampai low manager dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam kewenangan dalam melakukan asuhan keperawatan mulai dari planning, organizing, sampai controlling, sehingga output yang dihasilkan yaitu adalah pemberi asuhan keperawatan. Dalam suatu proses sebagai proses sistem di sini, di mana jika inputnya baik, prosesnya baik, maka output yang dihasilkan juga akan baik. Nah, feedback di sini juga merupakan hal yang terpenting dari ketiga proses tersebut, di mana diperlukan untuk penyelarasan hasil dan perbaikan kegiatan seperti misalkan mengevaluasi terkait adanya audit, supervisi, dan kendali mutu. Next. Nah, terkait dalam konsep manajemen, mungkin unsur manajemen keperawatan ini sering kali dalam melakukan dalam menganalisis situasi, maka diperlukan terkait 5M ini. 5M ini yaitu yang terdiri dari man, yang kedua adalah material, yang ketiga adalah mekanik, metode, dan money. Di mana unsur ini yaitu yang sering dan melekat dalam manajemen keperawatan. Di mana man ini yaitu adalah menunjuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan.
tadi dikatakan bahwa manajemen itu tidak bisa berdiri sendiri karena membutuhkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan yang diharapkan. Nah, tanpa adanya manusia, tidak ada proses kerja sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manajerial timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam ini, dalam unsur manajemen keperawatan, yaitu yang pertama adalah struktur organisasi, yang kedua adalah adanya tenaga keperawatan, yang mungkin untuk struktur organisasi bisa dari top manager juga harus ada terkait dengan struktur organisasi, kemudian dari middle juga top ataupun low manager. Nah, kalau yang paling sering kita lihat di low manager karena ada namanya kepala ruangan, itu termasuk dalam struktur organisasi sampai ke perawat pelaksana. Yang kedua, yaitu dalam men sendiri adanya tenaga keperawatan. Ya, jelas karena kita adalah di keperawatan, maka staf-stafnya pun adalah seorang perawat. Kemudian faktor pendukung atau tenaga yang lain yaitu disebut non kesehatan, misalkan POS atau pembantu orang sakit dimasukkan ke dalam tenaga non keperawatan dalam men ini. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan men, yaitu menghitung beban kerja, di mana dalam beban kerja ini menggunakan rumus Douglas, Gilles maupun Debkes. Kemudian kita harus tahu terkait dengan men ini adalah pendidikan, itu adalah masa kerja, misalkan pendidikannya S1 berapa, S2 berapa, D3 berapa. Itu masuk ke dalam unsur men. Kemudian adanya pelatihan dan pelatihan kerja atau peningkatan kualitas SDM. Kemudian harus mampu diagnosa penyakit yang terbanyak dalam suatu ruangan seperti apa. Kemudian tingkat ketergantungan pasien. Ya, itu terkait dalam men. Next. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa next. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah material. Nah, material sendiri yaitu adalah bahan setengah jadi atau bahan jadi. Maksudnya di sini adalah terkait dengan berhubungan dengan sarana dan prasarana yang ada di setiap organisasi. Misalkan di suatu rumah sakit, kita dalam material ini bersaing dengan rumah sakit dan rumah sakit yang lain, di mana setiap rumah sakit memiliki keunggulan tersendiri dalam sebagai daya tarik konsumen untuk mendapatkan pelayanan keperawatan yang ada di rumah sakit tersebut ataupun organisasi tersebut. Nah, di mana seorang manajer harus mampu dalam melakukan sebagai daya saing untuk mendapatkan material yang sebagai keunggulan dalam suatu rumah sakit. Next. Nah, terkait dalam material itu terdiri dari komponen, adanya lokasi dan denah ruangan, kemudian ada batasan ruangan utara, barat, timur, dan selatan, kemudian adanya fasilitas untuk pasien, tempat tidur, meja, kipas, dan ini berhubungan terkait dengan inventaris ataupun sarana dan prasarana yang ada di setiap rumah sakit. Next. Nah, terkait dengan metode, apa sih yang dimaksud dengan metode? Metode adalah suatu tatanan cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan seorang manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu serta uang. Nah, perlu diingat, meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakan tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasil yang didapatkan pun tidak akan maksimal. Nah, dalam metode keperawatan atau unsur dalam manajemen keperawatan, yaitu yang pertama adalah penerapan MAKP, yaitu model asuhan keperawatan. Ya, yang kedua adalah metode operan, adanya ronde keperawatan.
Nah, ronde keperawatan sendiri yaitu adalah suatu asuhan keperawatan atau penyelesaian suatu permasalahan yang ada di ruangan berdasarkan berbasis dari evidence base kepada pasien, ya. Kemudian adanya pengelolaan logistik dan obat, adanya perencanaan pasien pulang, kemudian adanya supervisi, yang terakhir adalah dokumentasi. Selanjutnya yaitu tentang money. Next. Oke. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat untuk mengukur nilai. Besar kecilnya suatu hasil kegiatan dapat diukur dalam jumlah uang yang beredar dalam suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Nah, oleh karena itu, uang merupakan alat atau tool yang penting untuk mencapai suatu tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai suatu gaji, tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, dan harus dibeli, serta beberapa hasil yang akan dicapai dalam suatu organisasi. Nah, money di sini komponennya adalah yang pertama adalah pemasukan dari suatu rumah sakit maupun organisasi yang lain, adanya RAB, yaitu operasional manajemen, misalkan kita harus memikirkan terkait dengan listrik, air, dan telepon, dan yang lainnya, pengembangan, peningkatan adalah sarana dan prasarana, kemudian adanya kompensasi dan reward. Jadi dalam unsur manajemen keperawatan ini, money sangat penting sekali terkait dengan berjalannya suatu organisasi dalam manajemen keperawatan. Next. Yang terakhir yaitu tentang market. Apa sih dalam market itu sendiri? Yaitu adalah pasar. Ya. Next. Nah, pasar di sini adalah tempat di mana organisasi menyebar luaskan produknya. Memasarkan produk sudah tentu sangat penting, sebab bila barang uang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produk merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dalam selera konsumen dan daya beli konsumen. Jadi market ini adalah bagaimana cara kita seorang manajer dapat menarik suatu pelanggan atau konsumen untuk dapat mendapatkan pelayanan yang secara optimal, terus keunggulan-keunggulan suatu rumah sakit dalam manajemen asuhan keperawatan sehingga pasien itu merasa puas terkait dalam pelayanan kita. Next. Nah, terkait dengan BOR sendiri, terkait dengan market, itu terkait dengan BOR, itu jumlah kapasitas tempat tidur kita, kemudian mutu pelayanan keperawatan, yaitu misalkan seperti pasien safety, ada indikator terkait dengan mutu pelayanan keperawatan itu sendiri. Next. Nah, ini adalah perbedaan antara proses keperawatan dasar dalam proses manajemen keperawatan. Di mana proses keperawatan sendiri, yaitu yang kita kenal adalah pengkajian, perencanaan sampai ke evaluasi. Ini adalah proses keperawatan yang biasa kita lakukan di ruangan. Nah, hampir sama dengan proses manajemen keperawatan, di mana teknik dan caranya saja yang berbeda. Nah, kalau pengkajian dalam proses manajemen keperawatan itu yang berisi dalam pengumpulan data dan dengan cara analisis situasi. Ini adalah proses manajemen keperawatan. Di mana prosesnya tersebut, seorang manajer harus mengumpulkan data, informasi mengenai pasien, pekerja, institusi, maupun kebijakan-kebijakan. Nah, kalau proses keperawatan, perencanaan sendiri yaitu penentuan kebutuhan pasien secara individu sesuai dengan masalah pasien. Sedangkan dalam proses manajemen keperawatan itu adanya perencanaan dan perorganisasian, di mana menetapkan kebutuhan perawat dari mulai tujuan, anggaran belanja, menetapkan pola struktur organisasi dan kebijakan, dan prosedur operasional. Nah, kemudian kalau dalam proses keperawatan adanya implementasi,
Kalau dalam manajemen keperawatan itu adanya kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu sendiri adalah mengarahkan dan memimpin suatu kelompok perawat. Di dalam proses keperawatan adanya evaluasi, di mana evaluasi dalam proses keperawatan itu mengontrol dan mengevaluasi pasien dan perawat dalam hasil. Nah, sedangkan dalam proses manajemen keperawatan itu adanya pengawasan dan pengendalian, di mana dalam proses manajemen keperawatan sendiri yaitu adalah mengontrol dan mengevaluasi program, kinerja, dan hasil dari setiap unit kerja. Next, mungkin itu saja terkait dalam konsep manajemen keperawatan yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan maupun terkait dengan sinyal putus-putus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Tadi dari konsep manajemen keperawatan itu apa, pengembangan manajemen keperawatan, fungsi manajemen keperawatan, terus prinsip-prinsip manajemen keperawatan, unsur manajemen, sampai ke proses dasar keperawatan dan proses manajemen keperawatan. Nah, saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan, baik secara langsung atau lewat kolom chat, boleh dipersilahkan. Ada yang mau bertanya langsung, silakan raise hand. Ibu Nurasia atau Ibu Linda mau bertanya? Dicerna mungkin ya Pak ya materinya ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu atau kita mau langsung lanjut ke materi yang kedua? Oh ya Pak, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Asep Chandra. Izin bertanya terkait penanganan di lapangan, apakah yang harus dilakukan ketika perawat orientasinya terhadap pekerjaan dan mengesampingkan dokumentasi ASKEP secara baik dan benar? Cukup jelas ya Pak pertanyaannya Pak? Ya, baik. Ada lagi? Baru satu Pak. Oh ya, baik. Ya. Langsung jawab, masih menunggu pertanyaan yang lain? Boleh sambil jalan bisa langsung dijawab dulu aja Pak. Oke, baik, terkait dalam tadi penanganan menyampingkan terkait dokumentasi ya. Iya, betul. Yang pertama yaitu adalah terkait kembali lagi kepada fungsi manajemen. Ya, jika ada stafnya yang mengabaikan terkait dengan dokumentasi, di mana dokumentasi tersebut adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang perawat.
Tahap yang pertama yaitu adalah memberikan menganalisis kenapa alasan dia terkait dengan penyampaian dokumentasi tersebut. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja terkait dalam perawat tersebut. Selanjutnya adalah melakukan pengarahan yang dimana dalam proses manajemen itu salah satunya adalah pengarahan, yaitu memberikan motivasi kepada perawat tersebut agar meningkatkan kinerja dalam suatu asuhan keperawatan itu sendiri. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Pak Asep untuk jawabannya? Jadi tadi saya simpulkan ya dari Pak Nandang tuh, jadi kita harus menganalisis dahulu, terus mengevaluasi, lalu melakukan pengarahan. Kenapa pendokumentasian itu jadi dikesampingkan ya Pak ya? Ya, betul. Terus ada pertanyaan selanjutnya Pak, dari Ibu Butet Berlina. Izin bertanya, untuk manajemen kebutuhan tenaga di rawat jalan, adakah cara penghitungan selain metode Douglas dan Gillis? Karena kalau menggunakan metode yang disebutkan di atas, menjadi sedikit untuk tenaga di rawat jalannya. Terima kasih. Baik, sebenarnya terkait dengan perhitungan tenaga kerja di rawat inap itu berdasarkan jumlah kunjungan pasien ya, terkait dalam perhitungan itu bisa menggunakan Douglas karena pada dasarnya rumus tersebut sudah diadopsi terkait dalam proses perhitungan di mana perhitungan tersebut itu berdasarkan jumlah pasien atau jumlah berkunjung, bukan berdasarkan ruangan. Nah, jumlah kunjungan kalau nggak salah itu terkait dengan jumlah kunjungan pasien sih intinya terkait itu, dan menggunakan rumus Douglas yang pada umumnya yang dilakukan. Seperti itu. Ini kebetulan kalau untuk rawat jalan itu sendiri gimana ya Pak? Gimana? Kalau untuk rawat jalan bisa tidak, kan kalau tadi pertanyaannya kalau untuk penggunaan di kebutuhan tenaga di rawat jalan, kalau menggunakan metode Douglas itu menjadi sedikit gitu kalau untuk rawat jalan. Sedikit. Oh, baik. Bisa tidak? Baik, mungkin saya ini dulu ya, pending dulu, nanti coba diskusikan dulu. Nah, kalau secara ini masih menggunakan rumus Douglas, ya, di mana kan terkait dengan dalam hal tersebut itu berdasarkan kunjungan, jadi kunjungan pasien. Nah, untuk saat ini sih masih menggunakan rumus Douglas. Nah, terkait dengan itu berarti harus ada penambahan staffing terkait dalam perekrutan kembali seperti itu. Mungkin itu saja. Nanti jika kurang puas, nanti saya akan cari informasi lagi terkait hal tersebut. Ya. Ya, mangga. Terima kasih Pak. Gimana Bu Butet untuk jawabannya? Ya Bu, terima kasih. Masalahnya apa ya, terkait dengan penghitungan itu, saya menggunakan Willis Douglas itu akhirnya nggak banyak gitu. Nah, sedangkan di kita itu di rumah sakit, kalau di rumah sakit umum sih ya saya taunya pasien itu hanya tensi, nadi, selesai langsung periksa ya. Kalau di kita kan nggak bisa, harus pasiennya dianamnesa dulu dan apa ya istilahnya, kalau misalkan hanya 2 atau 3 perawat kayaknya aduh terlalu berat gitu istilahnya seperti itu. Jadi saya menanyakan yang tadi, adakah sih cara yang lain untuk bisa mengakomodir, apakah harus dengan beban kerja ataukah harus dengan seperti apa gitu, sehingga kita apa yang kita inginkan misalkan lebih dari kapasitas 115 ya segitu teh nggak 4 atau 3 gitu kayaknya. Asa kelimpungan gitu. Itu aja sih. Ya udah kalau misalkan memang hanya Douglas sama Willis aja sih. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Nanti saya cari informasi lagi dulu ya. Ya. Izin Pak Nandang atau Bu Sri? Ya. Silakan Pak. Ya, Bu Butet, izin saya menambahkan dari Pak Nandang dan tadi ya. Di posisi rawat jalan ya. Ya betul, rawat jalan Pak. Iya Pak.
Nah, kalau kita menggunakan rumus Douglas atau rumus Gillis kan menggunakan BOR ya. Menggunakan BOR itu pasti rawat inap judulnya ya, pemanfaatan dari tempat tidur gitu ya. Nah, kalau menggunakan Douglas itu tergantung kriteria tingkat tergantungan pasien. Misalnya berat ya kan, parsial atau total gitu ya. Nah, itu pun kembali kalau dilihat dari rawat jalan tadi seperti yang Ibu sampaikan tentang di rawat jalan kan cuma tensi aja gitu ya. Cuman ini di tempat yang lain. Sebetulnya kalau kita gali lagi ada cara lain yaitu dengan menggunakan WSN. Itu work indicator staff need. Nah, itu berdasarkan beban kerja dan tidak terbatas pada tingkat ketergantungan. Sebetulnya di mana di Gillis juga tingkat ketergantungan, hanya memang menggunakannya tingkat ketergantungan yang parsial, total, minimal gitu ya. Hanya kalau dirawat jalan kan pasiennya pasti parsial ya, sebagian besar kan parsial ya. Jadi penggunaan BOR atau penggunaan dari tingkat ketergantungan untuk dirawat jalan akan ditemukan hasil yang sedikit, Bu Butet. Nah, kalau boleh saya sarankan coba menggunakan WSN, Work Indicator Staff Need. Gitu.